Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melia Gandhi dengan NIM 20211560007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bisnis plan dari usaha saya sendiri, yaitu Crafty ID, yang merupakan tugas kewirausahaan dari Ibu Farida SE MP. Berikut penjelasannya. Oke, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang usaha saya ini apa sih? Latar belakang dari usaha saya adalah sebenarnya ini adalah keresahan saya sendiri, lalu saya ciptakan sebuah inovasi dan kreatif, lalu saya buatin jadi usaha. Jadi berdirinya usaha saya ini ada di masa pandemi COVID, dimana masa-masa tersebut adalah masa-masa banyak perusahaan atau usaha yang gulung tikar akibat COVID-19. Benar gak? Benar kan? Nah, makanya saya dirikan usaha ini, yaitu homemade package gift box. Kenapa sih homemade package gift box ini? Karena waktu itu saya mencari kado, bingung kan, kado apa sih yang untuk teman saya yang bagus gitu kan, tapi banyak, tapi murah, ya kan? Di mana? Saya cari-cari di Shopee nggak ketemu. Akhirnya saya cari satu demi satu, jadi satu-satu part. Jadi saya beli boxnya dulu, saya beli alasnya dulu, lalu saya kasih isiannya kemarin itu saya kasih botol minum, lalu saya kasih silver queen yang kecil, yang murah aja, lalu ada kartu ucapannya. Udah, itu aku habis sekitar cuman 20.000. Nah, di situ aku mikir kayak, oh, aku bisa nih buka usaha ini untuk teman-teman yang bingung juga mau ngasih kado apa ke temennya gitu. Jadi saya memilih buka usaha ini gitu. Lalu selanjutnya ada visi dan misi dari usaha saya. Visi dari usaha saya adalah menjadi usaha yang senantiasa mampu menciptakan inovasi dan terobosan baru tentang sebuah hadiah agar menjadi lebih menarik, lebih up to date, atau lebih kekinian, dan pastinya mengutamakan kepuasan pelanggan. Lalu misi dari usaha saya sendiri yaitu menciptakan atau menjual produk-produk fashion, aksesoris, dan lain-lain yang pastinya berkualitas dan up to date dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Lalu yang kedua adalah memberikan pelayanan penjualan yang baik untuk tetap bisa menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan dalam berbelanja kepada kami. Lalu yang ketiga adalah memudahkan pelanggan dalam mencari kado dan berbagai souvenir package lainnya. Oke, yang selanjutnya ada profil usaha. Profil usaha saya yaitu namanya adalah Crafty ID, yang diambil dari kata kreativitas dalam bahasa Inggris, dan ID-nya adalah nama negara kita sendiri yaitu Indonesia, yang artinya adalah kreativitas dari Indonesia. Dan jenis usahanya adalah industri rumahan. Crafty ID adalah usaha yang menjual berbagai homemade package gift box yang diperuntukkan untuk teman-teman yang mencari kado yang lebih simple dan praktis dan pastinya murah. Berikut foto-foto produk dari usaha saya sendiri. Lalu untuk sistem penjualan dari usaha saya menggunakan metode level package dari small, medium, large, extra large. Bedanya adalah dari budget isi hadiahnya. Semakin dia memiliki hadiah yang lebih premium, maka dia akan lebih mahal. Estimasi harga per box untuk level small ada di 85.000 sampai 125.000, lalu yang medium ada 150 sampai 265.000, lalu yang large ada yang 265 sampai 405.000, ada extra large yaitu 405.000 sampai 525.000. Lalu untuk proses operasional usaha saya sendiri ada di TikTok Shop, lalu ada di Instagram, lalu ada di Facebook, Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Target penjualan dari usaha saya sendiri adalah semua masyarakat, khususnya wanita, baik di kalangan usia 10 sampai 50 tahun.
Dan setiap harinya kami menargetkan penjualan hariannya adalah minimal 1 box sampai 10 box. Hingga 1 bulannya memiliki minimal penjualan yaitu 20 box sampai 100 box. Lalu bagaimana untuk strategi pemasaran usaha saya? Yaitu yang pertama, saya menggunakan iklan media sosial seperti iklan yang ada di Instagram, iklan Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan lain-lain. Lalu yang kedua, saya mengadakan potongan harga atau diskon. Lalu yang ketiga, saya mengadakan giveaway atau acara bagi-bagi hadiah gratis untuk para pelanggan setia usaha kami. Lalu yang keempat, ada seasonal edition, yaitu kami membuatkan package yang bertemakan tentang edisi event besar seperti 17 Agustus atau Sumpah Pemuda dan lain-lain. Lalu yang kelima, ada ex-influencer edition, yaitu di mana usaha kami bekerja sama dengan influencer-influencer atau artis-artis besar untuk mempromosikan usaha kami sendiri. Lalu ada analisa persaingan. Masalah-masalah yang kita temukan dalam analisa persaingan kita ada 3, yaitu ada beberapa online shop yang sudah memulai produk yang serupa dengan usaha kami. Lalu yang kedua, ada harga yang mereka tawarkan cukup tinggi. Lalu yang ketiga, ada barang-barang mereka yang mereka tawarkan cukup kekinian dan menarik. Lalu penyelesaian masalah yang kita lakukan adalah yang pertama, kita terus mencari tahu tentang event-event besar yang akan kita lewati. Lalu kita buatkan gift box package-nya bertemakan edisi event besar yang akan kami lewati. Contohnya seperti 17 Agustus. Lalu yang kedua, ada kita tetap mengimbangi harga dan kualitas barang atau produk yang kita sediakan. Lalu yang ketiga, terus mencari inovasi tentang barang-barang yang kekinian. Lalu yang keempat, memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan. Lalu yang kelima adalah memantau usaha bisnis milik kompetitor lain sebagai sarana introspeksi diri atas usaha yang kita lakukan. Lalu berikutnya ada target produksi barang usaha. Jika 1 bulan kita rilis 2 edisi box, maka produksi akan dilakukan 10 box setiap edisinya. Dan selain itu kita juga menerima requestan box spesial kebutuhan customer. Lalu di sini ada estimasi modal usaha, yaitu yang pertama kita ada estimasi biaya modal isi hadiah, yaitu sebesar 5.150.000. Lalu ada biaya packing per bulannya seperti box, stiker packaging, tali rami, kain satin, atau kertas scrap, itu kita budgetin sekitar 250.000. Lalu untuk biaya operasional per bulannya seperti pulsa, kuota internet, kita budgetin sekitar 200.000. Lalu total modal yang kita butuhkan adalah 5.600.000. Lalu contoh perhitungan estimasi modal produk per boxnya, yaitu kita di sini ada contoh paket tumbler coklat yang isinya ada kartu ucapan, silver queen, tumbler, kertas shirt atau kertas untuk alas kadonya. Itu kita memiliki modalnya adalah 25.000. Dengan harga jualnya kita jual 35.000, lalu kita mendapatkan laba yaitu 10.000. Lalu ada estimasi laba. Laba dari tiap produk yang ditawarkan berbeda-beda, kemungkinan ialah sekitar 20.000 sampai dengan 100.000 per box, tergantung dari beberapa banyaknya paket yang terjual atau level package-nya yang terjual selama 1 bulan. Jika level package small-nya yang terjual, estimasi keuntungan kita adalah 400 sampai 500.000. Lalu yang medium kita memiliki estimasi keuntungan 700.000 sampai 1 juta rupiah. Kemudian yang large, estimasi keuntungannya yaitu 1 juta sampai 1.400.000. Lalu yang extra large kita memiliki estimasi keuntungan sebesar 1,4 juta sampai 17 juta. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada teman-teman yang berminat untuk bergabung dengan usaha saya, bisa kalian hubungi melalui yang ada di sini, yang ada di layar saya, yaitu ada nomor teleponnya di 0858 1171 3362. Bisa dihubungi melalui WhatsApp atau email melalui ameliagandhi@gmail.com. Lalu Instagram
@amel.gndhi.